Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernapas, untuk hidup di dunia yang sangat singkat. Banyak orang pada subuh hari ini tidak mampu bangun karena sakit dan halangan lain. Bersyukur kita mampu bangun. Makanya disunahkan kalau bangun tidur berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur pada Allah yang telah membangunkan kembali setelah mati atau tidur. Harus semangat karena kita masih diberi kesempatan bangun. Ada orang tidak bisa bangun lagi langsung selesai, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang harus kita waspadai. Kalau bahas kerennya waspada, waspadalah ya. Karena kita diincar setiap saat. Makanya harus siap, harus semangat. Makanya saya bikin judul yang menarik. Isinya biasa-biasa saja, tapi judulnya Amalan Penghuni Surga di Bulan Ramadan. Hadirin, datangnya bulan Ramadan harus disambut dengan gembira, juga motivasi tinggi untuk melanjutkannya. Waktu dia datang gembira, kemudian semangat melanjutkan sampai akhir dan sampai pasca Ramadan, sampai nyawa kita dicabut. Jadi sampainya banyak, datang menjalankan di akhir sampai habis nyawa kita. Harus semangat terus. Minimal 3 alasan kenapa kita harus gembira. Yang pertama, bulan Ramadan itu ada satu malam yang semua kita tahu nilainya ibadah kita 1000 bulan. Ya, ini biasa kita dengar, tapi motivasi kita ada enggak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu yang harus membuat kita semangat di bulan Ramadan ini, lebih-lebih di akhir. Nah, ini kadang-kadang semangat di awal, di akhir loyo. Harusnya kan awal semangat, akhirnya semangat, kayak gitu. Ini terbalik. Jadi ada kemajuan terus shocknya. Kemajuan maksudnya maju terus. Jadi di belakang hampir-hampir mau kosong. Ini baru perjalanan kita, baru hari ke-8 ya. Masih panjang pendakian kita.
1000 malam, 1000 bulan ini kalau kita bagi 12 itu sekitar 83, sekian tahun. Belum tentu kita dapat. Belum tentu kita sampai 83. Kalau kayak saya baru pensiun 60. Kalau tambah 3 berarti sama dengan umur Nabi. Kalaupun tambah bonus. Kalaupun tambah itu bonus. Yang kedua, ini sebelum masuk menjadi orang penghuni surga ini pengantarnya. Yang kedua, janji Rasulullah di bulan Ramadan ini kita mau dihapus dosa kita sebelum Ramadan. Ini yang bikin kita harus semangat. Mau dihapus dosa kita itu. Ya dosa dengan Allah, dosa sesama manusia. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini janji Rasulullah. Barang siapa sholat dengan keimanan kepada Allah bukan karena mau dipuji orang atau mau dilihat orang bahwa kita puasa, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita terdahulu. Luar biasa, 11 bulan kita berdosa, yang ini mau dihapus ini. Makanya kita harus gembira menyambutnya dan menjalankannya. Yang ketiga, ini ayatnya yang ketiga. Saya ulangi kembali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini Allah mengajak kita menjadi orang bertakwa. Kelihatan gak Pak? Ya, ini setengah mati bikinnya ini. Iya, saya memindahkan, woi macet, mati lampu, stres saya tadi malam, tidak selesai. Karena ini kita mau menyampaikan, biasanya inspirasi itu menjelang kita mau menyampaikan banyak materi, tapi inspirasi apa yang bisa membuat mata orang melek? Jangan sampai kita ceramah sendiri orang tidur. Pak, kita ini yang ketiga membuat kita harus gembira itu Allah mau membuat kita menjadi orang takwa. Diajak kita bertakwa ini. Takwa ini adalah yang paling tinggi posisinya. Hamba Allah. Apa buktinya? Ini dia aku cari tadi malam. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya perlu dicatat-catat di HP kita. Ini surahnya Al-Hujurat ayat 13, potongan di ujung ayatnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah, kita gembira yang ketiga tadi, mau membuat kita bertakwa. Kenapa? Karena yang paling mulia yang bertakwa. Lanjut, apa sih yang membuat Allah itu bikin kita bertakwa? Untuk apa? Ganjarannya luar biasa, surga. Ini saya kasih tahu dulu surganya, bahwa orang bertakwa ini loh yang dinikmati. Tapi apa yang harus dilakukan nanti pada slide berikutnya. Tidak gampang nih masuk surga ini, banyak syarat-syaratnya di bawah nanti. Ya. Ganjaran orang yang bertakwa terdapat di surah Al-Zariyah ayat 15-16. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan air mengalir. Ini terpotong ini teknologi juga yang bikin potong.
Air. Kenapa sih selalu ada air setiap ada surga itu? Taman-taman surga. Jadi orang yang takwa, kenapa Allah mengajak kita bertakwa itu? Mau dijanjikan ini masuk surga, berada di taman-taman surga. Terus apa di bawahnya? Akhidi nama atahum rabbuhum. Jadi mereka ini, kita ini yang masuk surga, amin. Oh, jangan pelan-pelan Pak, amin. Semangat sedikit. Katanya mereka ini mengambil, menikmati apa pemberian Tuhannya waktu itu. Ini masih sederhana, ada lagi hebat lagi di bawah. Ayat berikutnya ini tambah mantap Pak. Innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang nanti berikutnya ini yang berat itu. Apa diketekah? Ya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa mendapatkan kemenangan. Apa saja sih yang didapatnya? Yaitu tadi keluar lagi kebun-kebun dan buah anggur. Buah anggur di sini ada juga di sana rupanya. Ini dalam ayat. Yang hebatnya lagi di bawahnya Pak. Wa qawaiba atsraba. Biar jenggot kita sudah putih di dunia ini, lawannya nanti itu gadis-gadis remaja sebaya. Baru di dalam itu bukan 1 orang, 7 orang. Ini Pak Haji Zulkifli semangat ketawa terus dia. 7 nanti ku dapat. Ini bukan kita main-main. Di ayat ini ya, tadi imam baca-baca sengajanya itu. Tahu dia saya membawakan takwa, dibacakannya ama yatasaalun. Luar biasa imam kita ini. Saya ceramah di Jenderal Sudirman, ada dia bikin gugup aja ini. Ada warga Muhammadiyah. Akhirnya sebentar aja saya 7 menit karena kultum Pak. Kalau terlalu lama kita ceramah di sebelum tarawih, orang menguap karena masih capek. 7 menit aja. Kalau ini setengah jam, makanya kasih banyak-banyak sedikit. Ya, gadis-gadis remaja yang sebaya. Bapak bayangkan pasangan bapak remaja baru tamat SMA. Luar biasa. Tapi ini ayat supaya tadi itu bikin semangat. Baru ada gelas-gelas penuh isi minuman untuk orang bertakwa ini, luar biasa. Di dalamnya tidak ada kata-kata yang sia-sia dan dusta. Semuanya enak. Nah, lanjutnya lagi. Muka orang-orang bertakwa ini nanti berseri-seri, bukan karena dia masuk surga, tapi ada di bawahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kemudian kenapa dia berseri-seri gembira? Ila rabbiha nadhirah. Dia langsung memandang Allah tanpa hijab. Kita bayangkan orang yang kita cintai, tidak ketemu sehari zaman dulu, bukan main rindunya. Begitu ketemu berseri-seri. Ini ketemu yang menciptakan kita tanpa hijab. Kata saya ini banyak mengutip tausiahnya Kiai Haji Adi Hidayat. Kata beliau, tanpa hisab kita memandang Allah. Ini ila rabbika, ila rabb biha nazir. Ini dia Al-Qiyamah kalau tidak salah ini. Ayat 22, 23. Luar biasa kenikmatan yang akan kita dapat. Masuk ke dalam sorga dengan siapa saja. Was-sabirina was-sadiqina waqaniti wal munfikina wal mustaghfir bil nabil ashar.
Jadi sama-sama kita nanti masuk surga bersama orang yang sabar. Kalau ditimpa musibah, sabar. Apa saja yang bikin kita sakit, sabar. Termasuk disakiti orang, sabar saja kita. Karena akan sabar ini yang mengantarkan kita salah satunya. Bila kita mampu sabar, masuk surga. Tidak mampu sholat yang benar, yang khusyuk, atau tetap taat. Kalau dalam ayat ini taat, tapi Kiai Haji Adi Hidayat bilang sholat yang khusyuk. Tidak mampu sholat yang khusyuk, berinfak. Kemudian tidak mampu minimal wal mustaghfir firina bil ashar, minta ampun di akhir-akhir malam sepertiga. Jadi kalau bilang beliau, sahur itu bukan makan selesai. Kita yang diminta untuk istighfar di menjelang sebelum kita ke masjid ini. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, ampuni saya Allah. Banyak dosa kita ini. Kesempatan ini ada ayatnya di akhir. Kenapa di akhir? Nanti ada hadisnya, ada ayat berikut ini. Apa yang dikerjakan mereka sehingga selain puasa, sehingga mereka itu dimasukkan dalam golongan orang takwa dan dimasukkan di surganya Allah. Satu, berat juga ini Pak. Tatajafa junubuhum anil madaji'a yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Berat Pak. Lambung mereka jauh tempat tidur, sedikit tidurnya malam Pak, baru bisa takwa. Yang diurus hanya menghadap Allah. Tidur sebentar, ini lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa dengan Rabbnya, kepada Rabbnya, pada Tuhannya, dengan penuh rasa takut dan harap. Syarat masuk surga. Tadi yang enak-enak tadi, termasuk yang belia-belia tadi, kurang tidur Pak. Karena apa? Dia selalu berdoa di tengah malam, terutama sepertiga malam menjelang subuh. Tidak itu saja, tambahannya wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini menafkahkan sebagian apa yang diberikan kepada mereka. Rezeki kita itu ada bagiannya. Kalau bisa itu setiap hari Pak, infak duit. Kalau infak lain banyak, sedekah lain banyak. Ini yang berat, yang kita berat keluarkan itu duit. Takut kurang. Padahal ada dua malaikat yang berdoa di subuh hari itu. Satu mendoakan bagus, satu mendoakan jelek urusan rezeki ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah lipat ganda kepada orang yang mengeluarkan infak di subuh hari ini. Tiap subuh ada dua malaikat Pak. Ambil kita uang di dompet kita atau di dompet istri, ini malaikat ngikut terus ini. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap kamu, kata Allah, ini ada di surah Al-Fitor, apa? Toroh, ya itulah ayat surat ketiga dari Amma Yatasa'alu tadi. Ya, surat ketiga, bagian bawah akhir. Wa inna alaikum hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap kamu ada malaikat yang mengikuti, yang mengawasi, yang tahu semua apa yang kerja, termasuk mengambil duit merah, duit biru, duit hijau, dilototi itu. Mana yang kita ambil? Alhamdulillah kalau kita copot itu sudah bagian kita nanti di yaumul qiyamah. Yang ditinggal di dompet itu titipan. Makanya saya bilang sama istri, untuk subuh
supaya istri juga dilihat malaikat dia mengambil uang untuk kita bawa ke masjid tiap subuh. Yang paling parah doanya, Allahumma a'ti kan talafa dia, kalau tadi khalafa. Ya Allah, hancurkan, disuruh hancurkan harta orang yang palit ini, kalau bahasa Barrawnya. Iya, berapapun, yang penting setiap subuh kita ada yang kita bawa nih. Soalnya ini dibayar, air bokucuran bayar, tukang ini bayar, ya kan? Ya kalau ada penceramah dikasih amplop, nah, ya kan? Kalau untuk yang ini nggak usah, nah, aman aja. Tapi yang lain kan perlu. Iya Pak, jangan remehkan itu. Siapkan. Perkara dia terima atau tidak, siapkan. Ada orang membalikan, masukkan kembali. Tapi siapkan dulu tugas kita. Makanya para jemaah masukkan supaya lancar urusan. Apalagi pengajian di Muhammadiyah luar biasa sampai 3 kali seminggu, luar biasa. Iya, itu perlu fulus, perlu mandre, ya kan, supaya semangat. Ada minuman. Ya di surga kan ya, kita contohkan dulu surga di dunia ini kan, mau pengajian ada makanan. Ya tapi kontribusi kita ini yang penting tiap hari supaya didoakan berlipat ganda. Kemarin 2 hari lalu ada ayat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Sarifuddin. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli sumbilatin mi'atu habba kulli sumbilatin mi'atu habba. Kata Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan sebagian rezekinya seperti orang menanam satu pohon, kemudian tumbuh 7 dahan, setiap dahan 100 buahnya. Dikali-kali itu 700. Setiap 1.000 rupiah 700.000. Penggantinya bisa diganti di dunia, bisa diganti di akhirat. Bisa diganti dengan kesehatan, bisa diganti dengan ketenangan. Banyak penjelasannya. Itu yang membuat motivasi. Allah memotivasi terus kita agar kita ini bisa masuk bertakwa tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang sedikit tidur. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Untuk apa? Ayat berikutnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini minta ampun di akhir-akhir malam. Dan selalu mohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Astagfirullah, astagfirullah. Sebelum kita berangkat. Sebelum azan, setel memang tuh radio supaya ndak radio kecil-kecil. Radio Masjid Agung. Nah, kalau sudah itu sudah siap-siap. Banyak gangguan Pak kalau subuh itu. Banyak sekali gangguan. Apalagi puasa habis minum banyak, mau kencing terus. Nanti mau berangkat, mau berak lagi. Jadi kita harus siapkan semua itu sebelum kita beristighfar dan menuju ke masjid. Nah ini. Kemudian apalagi yang dilakukannya, wasari'u ila maghfiratum min rabbikum. Bersegera mereka itu minta ampun kepada Allah yang menyiapkan wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang seluasnya luas langit dan bumi. Untuk apa? Uiddat lil muttaqin, untuk mereka yang bertakwa tadi. Disiapkan luasnya seluas langit dan bumi, surga untuk kita. Amin. Jangan lemah-lemah aminnya. Amin. Kencang sedikit Pak. Ini kita mau disuruh masuk surga nih. Wa'iddat lil muttaqin. Ada lagi syaratnya. Alladzina yunfiku, ketemu lagi Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
yaitu orang-orang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi peluang orang kaya dan orang miskin sama. Orang miskin bawa 1 juta setiap pagi, yang kita tidak mampu ini 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, sama, malah lebih nilainya lebih tinggi orang-orang tidak mampu daripada orang kaya. Tapi jangan juga kita tidak kaya, Pak. Tidak bisa bantu orang kalau tidak kaya. Cari duit banyak-banyak. Ada minta tolong. Sekarang banyak proposal, Pak. Iya, proposal luar biasa bulan puasa. Mabuk-mabuknya kita melihat, tapi tidak apa-apa, senang aja. Ini peluang masuk surga. Berapa aja kita mampu silakan zakat, berikan. Bisa dibagi di dompet itu, bisa ditarik ATM, bisa, Pak. Apa yang susah dunia ini? Nanti dia datang susah-susah ATM mana nomor rekening, mantap, tagihnya terus. Ya. Sarai wa dharra wal qadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Nah, ini yang paling penting, Pak. Jangan mudah marah. Dilarang, Pak. Kalau masuk surga, tahan marahmu, tahan emosi. Kemudian kalaupun orang nyakiti, maafkan dia tengah malam. Tadi tuh sambil ikhbar, maafkan saudara kita. Ini syarat masuk surga, Pak. Wallahu yuhibbul muslim. Allah suka pada orang-orang seperti ini. Orang yang bebas. Ini syaratnya banyak juga masuk surga ini. Siap-siap saja memang. Ini ada lagi di bawahnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru li dzunubihim. Apabila sudah terlanjur salah, berbuat dosa keji, menganiaya diri sendiri kalau berdosa itu, maka dia cepat ingat Allah, minta ampun dia pada dosa-dosa dan tidak mengulangi. Itu hebat, itu tidak boleh mengulangi. Sudah minta ampun, dikerjakan lagi yang sama, ya kan? Tidak meneruskan, kata Allah, sedang mereka tahu itu cara-caranya. Berapa menit lagi? Dikit lagi. Nah, jadi tidak mudah juga masuk surga ini. Tiap malam harus wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lazasa ayyab'ata ka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam itu bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu di tempat yang terpuji. Kalau sudah terpuji tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sudah terpuji, Allah akan memasukkan kita dalam surga. Sama tadi, habis sudah. Terakhir, kenapa sih di akhir? Di akhir malam itu apa sih yang membuat Allah itu senang dengan kita? Ternyata Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam, di akhir malam, akhar, ashar, sahar. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Karena turun langsung ini, menjelang subuh ini, pertiga malam sampai subuh, Allah melihat siapa sih yang bangun mengingat aku ini. Niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Minta apa aja dipenuhinya. Tapi bukan sekali aja, Pak, tiap malam. Tadi jarang tidur, nah pas habis sudah. Dan barang siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Nih hadisnya Bukhari 1145 dan Muslim 1808. Semoga kita bisa melaksanakannya sama-sama kita. Ya terkurus-kurus juapang kita, ya kan? Ya mau apa, kita mau surga, biar aja lah kurus-kurus di dunia. Yang gemuk alhamdulillah, ya kan? Yang terkurus-kurus biarlah. Yang penting kita bisa masuk surga, karena tujuan hidup kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tujuan hidup ini diciptakan Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk menyembah aku. Cuma iblis laknatullah ini menghalang-halangi kita. Perang kita dengan dia. Kita mau bangun, disuruh tarik selimut. Itu tugasnya. Dan memang dia berdoa kepada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Ya Allah, karena engkau sudah kutuk aku, beri kesempatan aku mensesatkan mereka semuanya. Ajmain. Illa yang bada humul muhlasin, kecuali mereka yang mesti jangan selalu berbuat baik. Dia tidak mampu. Ngaku dia, Pak. Makanya bikin dia ngaku. Ya, dia larang kita bangun, boy, loncat. Cepat berwudu, mandi, apalagi jam 3, jam setengah 4, enak betul mandi. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul di dalam akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila banyak salahnya, pasti banyak salahnya. Itu dari kami dan mohon dimaafkan. Dan selalu kita mohon pertolongan kepada Allah dengan ayatnya, Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.